Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Nangkindi mencoba untuk men-speak up terkait dengan satu persoalan yang akhir-akhir ini diributkan oleh para mahasiswa yang ada di kampung saya di desa Pulau Katela, Kabupaten Bima Barat. Persoalan yang diributkan oleh para pemuda di sana terkait dengan satu kejadian yang perlu untuk kemudian kita kritik sebagai bentuk kontrol sosial civil society terhadap pemerintah. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur dasar, kawan-kawan. Jadi di kampung saya itu adalah satu gugusan pulau yang sudah didiami oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi saya merasa pemerintah hari ini mata dengan kondisi yang ada di sana. Karena kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang ada di sana itu tidak terpenuhi. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau konstitusi kita telah menjamin hak dasar seluruh warga negara, pemenuhan kebutuhan air, pemenuhan alat penerang baik itu PLTS ataupun PLN. Nah, tetapi di desa saya sampai hari ini dua hal itu belum ada. Menjadi pertanyaan paling dasar adalah di mana letak keadilan bagi masyarakat yang ada di desa saya? Di mana kehadiran pemerintah daerah, pemerintah provinsi atas persoalan ini? 2025 di bulan 1 kemarin saya coba untuk mengadvokasi persoalan ini di pusat. Saya mengadvokasi persoalannya di Kementerian Desa dan juga Kementerian SDM di Dirjen Ketenagalistrikan terkait persoalan hak dasar. Dan alhamdulillah persoalan ini kemudian ditindaklanjuti oleh salah satu anggota legislatif dari Partai Gerindra yang coba untuk menghubungkan kepentingan rakyat yang ada di desa saya dengan pemerintah atau stakeholder yang memiliki wewenang terhadap dua persoalan ini. Nah, tetapi muncul satu hal baru yang ada di desa saya terkait dengan fasilitas jalan atau jembatan yang ada di desa Pulau Katela. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah, 2 hari yang lalu, ada satu kejadian di mana orang tua yang sudah lanjut usia itu jatuh akibat rapuhnya jembatan yang ada di desa saya. Nah, ini menandakan bahwa pemerintah desa itu tidak bekerja. Dan ini menandakan bahwa pemerintah tidak peka dengan kondisi infrastruktur yang ada di masyarakat. Seharusnya ketika ada infrastruktur yang terlihat sudah tidak layak digunakan, maka ada tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki infrastruktur tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang membahayakan masyarakat setempat. Nah, ternyata jembatan yang menghubungkan antara satu rumah dengan rumah lainnya, antara satu dusun dengan dusun lain yang ada di desa saya, ini sudah banyak memakan korban. Bukan hanya satu, dua, tapi lebih dari itu. Dan mereka yang jatuh akibat rapuhnya jembatan itu ada sebagian dari mereka yang mengalami luka-luka. Tetapi kejadian ini tidak menyadarkan pemerintah desa untuk mencoba memperbaiki infrastruktur dasar masyarakat di desa saya. Saya kemudian bertanya, apa sebetulnya tugas daripada pemerintah desa itu sendiri? Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 saya pikir itu sudah diatur bagaimana kemudian pemerintah desa harus bertindak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Tapi melihat kejadian ini, seakan-akan pemerintah desa itu berguna, terkhusus di pimpinan desa yang ada di desa Pulau Katela, pelaksana jabatan. Ya. Kepada Bapak, silakan Anda bertindak, perbaiki infrastruktur agar tidak terjadi kejadian yang serupa terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di desa Pulau Katela. Jika Bapak tidak memperbaiki hal ini, maka saya pribadi akan terus mengadvokasi untuk bagaimana Bapak diganti. Karena Bapak sudah tidak bisa menjadi satu leader untuk menghubungkan antara kepentingan rakyat dengan kebijakan
desa itu sendiri. Nah, yang kedua saya ingin soroti adalah pemerintah daerah Kabupaten Bima Barat. Di mana posisi pemerintah daerah Kabupaten Bima Barat pada persoalan ini? Bukankah konstitusi itu sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh pelosok di Kabupaten Bima Barat? Tetapi eksistensi dari pemerintah desa terhadap keresahan-keresahan yang ada di kampung saya di Kabupaten Bima Barat, di desa Purwakala itu rasa-rasanya mikir tidak ada kemudian representasi yang dilahirkan oleh pemerintah daerah dalam hal keadilan masyarakat itu sendiri. Seharusnya kita tidak lagi bicara tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi. Taraf diskusi kita di 2025 ini bukan ke situ lagi, tapi kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian sumber daya manusia itu bisa diprogramkan oleh pemerintah daerah agar menjadi satu investasi jangka panjang bagi daerah. Tetapi bagaimana kemudian kita bicara pada Indonesia emas yang bisa diproteksi oleh daerah itu sendiri, sementara hal-hal dasar seperti ini itu tidak bisa diwujudkan. Ini menjadi pertanyaan besar. Di mana bupatinya? Di mana kepala dinasnya? Di mana kepala desanya? Di mana camatnya? Apakah mereka berfungsi untuk desa saya di desa Purwakala? Tanggung jawab itu tidak ada rasa-rasanya, saudara-saudara. Maka sekali lagi, saya tidak ingin mendengarkan kritikan-kritikan itu muncul untuk kedua kalinya. Segera pemerintah desa untuk memfasilitasi dalam bentuk apapun itu agar kebutuhan-kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang membahayakan masyarakat yang ada di desa Purwakala itu segera diperbaiki. Jika Anda tidak bisa hadir dalam persoalan ini, maka Anda silahkan mundur, biarkan orang lain yang memimpin di desa Purwakala dalam rangka perbaikan taraf kehidupan yang lebih maju lagi. Jadi kritikan ini diharapkan bisa menjadi satu obat bagi pemerintah desa atau pemerintah daerah untuk memperhatikan desa Purwakala, karena di sana mereka merasa termarginalkan, tidak ada kehadiran dari pemerintah itu sendiri dalam memperhatikan kondisi-kondisi vital yang menjadi kebutuhan fundamental bagi kehidupan masyarakat yang ada di kepulauan. Jadi ada 3 poin yang saya ingin sampaikan dalam video singkat ini. Yang pertama adalah segera penuhi kebutuhan-kebutuhan dasar terkait dengan alat penerang, baik itu PLN ataupun PLTS. Yang kedua adalah segera penuhi kebutuhan dasar mengenai air bersih, karena masyarakat yang ada di desa saya sekarang itu masih membeli air. Yang ketiga, teruntuk pemerintah desa segera perbaiki fasilitas-fasilitas jembatan agar tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh rapuhnya jembatan yang ada di desa Purwakala. Kritikan-kritikan ini akan terus saya bangun. Kritikan-kritikan ini akan terus dibingungkan. Kritikan-kritikan ini akan terus menerobos alam sadar yang masih tertutup. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.